Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama gue Will Yonas. Kita masih di season yang keempat. Episode podcast kali ini kita akan membahas mengenai protein supplementation. Suplemen protein bermanfaat atau enggak? Apakah perlu? Apakah enggak perlu? Siapa yang perlu? Siapa yang enggak perlu? Apakah ada caution? Apakah kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi suplemen protein ini? Gue akan membahas dari penelitian yang gue baca yang dipublikasikan di tahun 2023. Judulnya aja udah sangat menarik teman-teman. Judulnya adalah Protein Supplementation, The Double-Edged Sword. Artinya apa? Apakah, eee, artinya adalah protein supplementation, suplemen protein ini, apakah ini pedang bermata dua? Oke, ini judul dari penelitiannya, yang membuat gua sangat-sangat tertarik untuk membahas ini dan membaca ini. Jadi, gua sangat nggak sabar untuk share ini kepada teman-teman semua. Penelitian ini mulai dengan memberikan fakta bahwa bisnis suplementasi protein ini terus berkembang. Apakah itu yang dari whey protein, apakah itu yang plant based, apakah yang vegan, itu semua growing terus. Whey protein di penelitian ini dicatat bertumbuh 8,5% setiap tahunnya. Plant based protein itu meningkat sebanyak 8,7%. Semakin banyak yang tertarik dan minat dengan plant based protein supplementation, karena nanti akan kita lihat banyak juga yang punya masalah dalam mengkonsumsi whey protein. Oke, eee, anyway, protein supplementation ini yang mungkin teman-teman yang seringnya nge-gym, pengen badannya gede, pengen meningkatkan massa otot, itu paling banyak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk powder. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang itu banyak juga yang dalam bentuknya gummies. Itu gummies itu kayak permen ya, kayak permen, protein kayak gitu. Apakah itu protein bar juga, ready to drink shake, dan ini sebenarnya sumbernya sama, ya kan. Dari powder, dari bubuk, protein suplemen bubuk itu bisa dicampur sama protein bar, bisa dicampurin sama ready to drink, shakes, itu bisa banget, ya kan. Jadi bentuknya banyak. Sekarang banyak yang kayak, oh, dalam bentuk bar, lu makan satu bar, whatever bar it is, bisa misalnya dapat 8 gram protein, 10 gram protein. Jadi lu bisa kayak snacking tapi high protein kalau itu memang tujuan lu untuk meningkatkan asupan protein untuk mencapai goal tertentu. Nah, orang-orang seringkali mengkonsumsi protein supplementation biasanya paling sering deh, itu karena mereka ingin meningkatkan massa otot. Mereka nge-gym, mereka pengen badannya jadi lebih lean, lebih besar, dan rumusnya kebutuhan protein minimal yang kita butuhkan adalah 0,8 dikali berat badan dalam kilogram, sama dengan itu hasilnya gramasi protein yang perlu kita konsumsi dalam seharinya. Itu minimal 0,8 kali berat badan dalam kilogram. Tapi kalau misalnya orang-orang yang ingin gain muscle, itu mereka membutuhkan 1,2 sampai 2 dikali berat badan kita dalam kilogram. So, misalnya contoh nih, gua sekarang 64 kilo. Kalau gua ingin bener-bener gain muscle, coba gua 2 kali 64. Berarti dalam satu hari gua butuh mengkonsumsi 128 gram protein per harinya. Oke? Banyak juga orang-orang yang mau mengkonsumsi ini untuk mendukung recovery otot mereka dan untuk juga membantu performa mereka. Apakah mereka itu atlet, apakah orang yang ya recreational athlete lah ya bisa dibilang, orang-orang yang demen olahraga, yang suka olahraga tapi ingin meningkatkan performa mereka. Apakah dengan lari maratonnya, apakah dengan olahraga crossfit-nya, apakah dengan olahraga, eee, apa ya, tenisnya or whatever kind of sports, oke. Nah, sekarang yang ingin gua bahas adalah apa sih manfaat yang sudah ditemukan oleh penelitian yang ditulis ini tahun 2023 mengenai konsumsi protein suplemen. Nah, nomor satu yang cukup menarik adalah mereka menemukan bahwa orang-orang yang mengkonsumsi whey protein, systolic blood pressure-nya itu turun.
tekanan darah mereka, angka sistolik itu angka atas ya. Kalau kita ngomong 120/80, 120 itu angka sistolik namanya. Angka sistolik ini bisa berkurang karena mereka minum protein supplementation yang dari whey, oke. Tapi yang menarik lagi, yang nomor 2 adalah mereka menemukan orang-orang yang mengkonsumsi protein suplemen yang soy base, yang base-nya itu adalah dari kacang kedelai, systolic dan diastolic blood pressure-nya itu turun. Jadi kalau yang whey itu dilihat hanya sistoliknya yang turun, tapi kalau yang soy itu sistolik dan diastoliknya itu turun. Jadi plant based lebih unggul untuk, hal ini, oke. Lalu buat orang-orang yang mengkonsumsi soy based protein powder atau soy based protein supplementation, bonusnya lagi profil lemak mereka juga menurun, seperti tingkat LDL kolesterol mereka dan juga trigliserida mereka. Ini dicatat dari penelitian ini. Again, gua membahas apa yang ditulis dari penelitiannya, bukan karena gua plant based, tapi penelitian-penelitian inilah yang convince gua untuk jadi plant based, oke? Lalu mereka juga melihat bahwa protein supplementation, protein powder ini pada subjek orang-orang yang punya diabetes ini juga bisa menurunkan gula gula darah 2 jam setelah makan, oke? Pada orang-orang diabetes, mengkonsumsi protein supplementation, protein powder, ini ternyata bisa membantu menurunkan gula darah 2 jam setelah makan juga. So, cukup menarik kalau ngelihat dari sisi kesehatan, yang bisa didapatkan oleh seseorang ya. Nanti gua akan bahas juga, apa-apa lagi good side dan bad side-nya or I guess cautious side yang harus kita perhatiin, supaya dengan suplementasi ini jadi nggak salah, oke? Again sekali lagi, good side-nya ini bisa membantu meningkatkan massa otot, recovery otot-otot lu, udah gitu bisa meningkatkan performa lu, bisa menurunkan, tekanan darah juga, cukup menarik. Udah gitu bisa menurunkan profil lemak seperti LDL, kolesterol, trigliserida kalau itu soy base, kalau itu yang plant base, oke. Buat orang-orang diabetes itu bisa membantu menurunkan gula 2 jam setelah makan juga. Lalu juga di penelitian ini mencatat juga bahwa ada juga manfaatnya untuk menjaga massa otot dalam proses penuaan. Seperti di episode-episode sebelumnya gue udah pernah bahas bahwa kita akan mengalami yang namanya sarkopenia, di mana massa otot itu kita akan terus menyusut semakin kita tua. Ketika kita mengkonsumsi protein yang cukup, salah satunya bisa dengan cara protein supplementation, ini bisa memperlambat proses itu. Lalu yang terakhir juga, penelitian ini mencatat bahwa mengkonsumsi protein supplementation bisa juga meningkatkan imunitas tubuh dan juga menurunkan peradangan. So, it's good, oke? This is good. Ini fakta-fakta yang teman-teman pasti ingin tahu. Apa sih kelebihan dari protein supplementation sama kalau misalnya kita makan proteinnya dari real food? Kita misalnya buat yang plant based dari tahu, tempe, dari kedelai itu yang paling mantap banget untuk muscle growth-nya. Tapi kita dari kacang merah, kacang lentil, chickpeas, kacang hijau, sumber-sumber protein nabati, nuts, kacang almond, kacang mede, kacang tanah, itu banyak. Apa bedanya? Dan by the way buat yang nggak plant based, dari telur, dari, daging ayam, daging ikan, daging sapi. Apa bedanya dengan kalau kita minum protein supplementation, protein powder ini? Kelebihannya adalah ini gampang banget untuk dikonsumsi, kita nggak usah ngunyah, persiapannya gampang, lu tinggal masukin ke I guess gelas yang khusus untuk kocok, protein powder, glek glek glek, minum, habis. Lu nggak usah capek, nggak usah ngunyah, tapi dapat proteinnya oke banget jumlahnya. Biasanya tergantung brand yang lu pakai, tapi satu serving setiap kali lu konsumsi protein powder, rata-rata lu mungkin bisa dapat 20 gram protein. Tapi cek aja dari nutrition facts-nya yang teman-teman gunakan, itu per serving-nya gramnya berapa banyak, oke? Dan apa sih kelebihannya lagi dari protein supplementation adalah
asam aminonya ini udah diisolasi, udah difokuskan, dikhususkan, oke? Diekstrak lah ya bisa dibilang juga, supaya bener-bener yang didapat itu adalah BCAA, Branched Chain Amino Acids-nya. Karena BCAA ini yang bener-bener untuk muscle growth. Ini jadi mereka sangat memfokuskan di BCAA, di protein supplementation seperti ini. Jadi itu kelebihan dibandingin kalau kita makannya real food. Makanya kenapa there is place, ada tempatnya, ada waktunya yang memang diperlukan untuk kita mengkonsumsi protein supplementation, oke? Iya, sangat membantu lah kalau kalian ngobrol sama atlet-atlet, sama orang-orang yang nge-gym dan emang benar-benar building otot mereka, emang kepake banget, oke, untuk protein supplementation ini. Dibandingkan real food pasti harus ada dong. Ya kan nggak mungkin kita nggak makan, dapat protein dari real food, tapi protein supplementation ini membantu untuk menambah 20-an gram, protein tiap harinya, not bad, oke. Nah, sekarang yang kita ingin bahas bagian terakhir adalah the cautious side atau quote unquote maybe you can call it also the negative side. Kenapa? Yang pertama adalah yang kita harus perhatikan adalah dari sisi jumlah. Jangan sampai kebanyakan, karena kalau kebanyakan ada efek sampingnya juga. Penelitian ini mencatat bahwa sarannya itu hanya 20 sampai 25 gram per hari untuk kita konsumsi whey protein atau protein supplementation. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah mengkonsumsi terutama lebih dari 40 gram dari protein supplementation ini per harinya, itu bisa ada efek negatif. Efek negatifnya apa? Ini akan meningkatkan hiperfiltrasi dari ginjal kita. Artinya apa? Ginjal kita ini kan kerjanya seperti saringan. Ginjal kita ini akan bekerja dengan ekstra kalau kita mengkonsumsi lebih dari 40 gram protein supplementation setiap harinya. Oke, itu yang nomor satu. Yang nomor dua, jumlah kalsium yang dibuang dari air seni ketika kita buang air kecil, itu akan meningkat ketika kita over consumption dari protein supplementation ini. Makanya kenapa penelitian ini mencatat kalau kita konsumsinya 20 sampai 25 gram per hari itu aman, kalau udah lebih dari 40 gram per hari bahaya. Jadi saran gua adalah kalian pelajari, lihat nutrition facts, ngelihat serving size dari protein powder yang kalian pakai. Jangan melebihi, karena kita nggak pengen, loh ginjal kita malah jadi kerja keras, udah gitu juga kalsium malah dibuang dari air kencing kita karena kebanyakan. Ini efek kalau kita kebanyakan protein supplementation, oke? So, ini again, gua quote dari penelitian ini, not my personal opinion, it's science, oke? It is science. Lalu yang harus kita perhatiin juga adalah kenapa kita nggak mau kebanyakan, ya karena protein powder sekarang datang dengan pengawet, gula tambahan, perasa buatan, ya kan? Makanya ada yang rasa vanila, rasa matcha, whatever. Itu juga yang kita ingin, mindful. Nah, ada beberapa caution lainnya yang perlu kita perhatikan adalah buat orang-orang yang fungsi ginjalnya udah ada penurunan, itu tidak apa ya, ini harus dikonsultasikan lebih lanjut dulu lah. Karena takutnya kalau fungsi ginjalnya udah turun, taunya konsumsi protein supplementation ini kelebihan, taunya malah membuat ginjalnya makin rusak, bukan buat orangnya makin sehat. Itu yang harus kita perhatiin. Lalu, ini juga ada penelitian yang mencatat bahwa kalau kita over consumption dari protein supplementation ini juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan dari bakteri usus kita. Ya, kalau yang pengen denger detailnya bakteri usus kita efeknya seperti apa ke tubuh kita, silahkan dengarkan episode yang lain mengenai itu. Lalu yang kedua, bukan yang kedua ya, yang selanjutnya efek dari, protein supplementation ini terutama dari whey protein itu buat orang-orang yang punya alergi terhadap susu sapi. Kayak karena whey ini kan sumbernya dari susu sapi, ini bisa bikin acne, bisa bikin jerawatan, bisa bikin
ada respiratory problems, ada apa, pencernaan yang kurang enak, Anda bisa jadi bergas, itu beda-beda lah tiap orang. Tapi kalau lu alergi sama whey protein dari susu sapi lu tahu pasti, dan yang vegan option, soy based protein, ya itu solusinya, oke? Dan lu akan mendapatkan kualitas protein yang sama, bisa mendapatkan, gain muscle yang sama dengan soy based protein, oke? Udah gitu ini ada hal yang menarik lagi yang penelitian ini catat adalah bahwa, eee whey protein kalau digunakan untuk jangka waktu yang sangat panjang, chronic use of protein powder, itu bisa meningkatkan rasa marah di atlet-atlet. Ini ada penelitiannya cukup menarik. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa BCAA, branched chain amino acids ini dalam whey protein itu bersaing dengan senyawa yang namanya triptofan dan mengurangi sintesis serotonin. Kita tahu ini sangat penting, serotonin adalah happy hormones. Jadi kalau misalnya BCAA ini kita konsumsi secara kronis, dia selalu bersaing dengan triptofan yang adalah bahan dasar daripada serotonin ini sendiri. Jadi di beberapa penelitian mereka melihat kayak, wih, kok atlet-atlet yang menggunakan protein powder jangka panjang bisa men-trigger rasa marah mereka. So, cukup menarik ya. Again, faktornya banyak, tapi penelitian ini memberikan sudut pandang dari salah satu faktor, oke. So, itu teman-teman basically yang ingin gue bagikan mengenai protein supplementation ini. Apakah kita harus beli atau jangan, silahkan ditimbang-timbang sesuai dengan goal, tujuan masing-masing. Tapi yang penting yang kalian harus catat adalah ada serving size yang aman, oke. Jadi jangan lebih dari 40 gram protein powder sehari, yang disarankan 20 sampai 25 gram aja. Baca serving size, instruction yang ada di protein powder masing-masing. Kalau kalian pilih untuk yang plant based, manfaatnya terlihat lebih banyak. Profil lipid kita, profil lemak kita juga bisa mendapatkan manfaatnya jadi lebih baik, dibandingkan kalau kita konsumsinya yang whey protein. Anyway, semoga episode podcast ini bermanfaat, kalian dapat insight. Jangan lupa subscribe, like, follow di Spotify, di YouTube, dan tolong ramein. Share ke teman-teman kalian, keluarga yang memang membutuhkan. Seperti biasa harapan gue, semoga kita sehat seutuhnya.